Cerita ini adalah lanjutan dari cerita edisi sebelumnya. Jadi bagi sahabat yang belum menonton edisi sebelumnya, bisa klik dulu playlist di tautan berikut untuk menyaksikan video sebelumnya. Natalie kembali terbangun setelah sempat tidak sadarkan diri. Meski masih samar, dia mulai mengingat semuanya. Dia memeluk Sam dan Stevie, tidak mau kehilangan mereka. Wiping Lion kaget melihat implan yang ditanamnya tidak berhasil membunuh Black Widow. Viper mengirimkan tim keamanan pribadinya untuk memberi mereka waktu untuk bersembunyi. Namun Snapdragon menyarankan agar mereka tetap bersama-sama dan mencoba menghabisi Black Widow. Natalie mendengar ada yang menyusup masuk ke dalam rumah. Dia berjanji akan menceritakan semuanya kepada James. Namun dia meminta James untuk saat ini mengikuti apa yang dia katakan tanpa keraguan agar mereka bisa keluar dari sana dengan selamat. Natalie langsung menyerang para penyusup yang hendak membunuh mereka. Tanpa ragu-ragu, dia menghabisi mereka satu demi satu. Yelena datang memberikan bantuan. Natasha kini telah mengingatnya. Dia membimbing Black Widow dan keluarganya keluar dari rumah tersebut. Mereka bersembunyi di sebuah rumah perlindungan. Itu adalah opsi sementara karena rumah itu rentan diserang dan tidak layak bagi Stevie. Natasha lalu menceritakan apa yang dia ingat kepada James. Namanya adalah Natasha Romanoff dan dia adalah Black Widow. 14 minggu sebelumnya, dia ditembak dengan peluru bius dan jatuh dari ketinggian apartemennya. Dia ditangkap oleh Madam Hydra dan orang-orangnya. Disuntik kembali dengan obat bius lalu dibawa ke sebuah fasilitas kesehatan atau laboratorium mereka. Di sana telah ada James yang juga dalam posisi tidak sadarkan diri dan terikat. Ingatan mereka sebelum San Francisco, termasuk Paris, adalah fiksi yang ditanamkan atau hasil cuci otak selama mereka di sana. Orang-orang itu membuat cerita kehidupan mereka sempurna. Mereka bahkan membuat Stevie dengan DNA mereka berdua. Kehidupan mereka setelah itu adalah nyata. Stevie walaupun ternyata tidak hadir secara alamiah, tapi adalah darah daging mereka. Selain Viper dan Hydra, siapa yang terlibat belum jelas bagi Natasha karena dia punya banyak musuh. Natasha lalu mengatakan demi keselamatan James dan Stevie, mereka harus meninggalkannya. Dia juga mengatakan jika James ingin kembali ke kehidupan sebelumnya, dia bisa menyingkirkan Stevie. Jeff menjawab bahwa Stevie adalah putranya dan dia tidak akan pernah menyingkirkannya. Natasha lalu mengatakan hal yang berat, bahwa mereka tidak boleh sama sekali mengingat dirinya. James tidak boleh bercerita tentang dirinya pada siapapun termasuk Stevie. Dia tidak pernah eksis. Itulah cara agar keduanya tetap hidup. Mereka lalu menemui Clint dan Bucky. Bersama, mereka menyusun siasat menghadapi lawan mereka. Setelah itu, James dan Stevie membaringkan tubuh mereka di sofa. James meminta Natalie untuk duduk menemani mereka. James mengatakan, walau berakhir dengan mimpi buruk, dia bahagia dan merasa beruntung memiliki Natalie walau hanya sesaat. Natalie mengatakan dialah yang beruntung. Dengan perasaan hancur, dia meninggalkan keduanya yang telah terlelap. Dari kejauhan, seseorang telah mengintai mereka. Tiba-tiba, tembakan dilakukan, yang menyebabkan ledakan di ruangan tempat James dan Stevie berbaring. Natasha menangis histeris. Bucky dan Clint menahannya agar tidak menceburkan diri ke dalam kobaran api. Natasha teringat kembali masa-masa indah bersama keluarga kecilnya. Dia kini terduduk menatap kobaran api dengan berlinang air mata. Yelena mengajak Natasha untuk segera pergi dari sana. Bukan saatnya untuk bersedih saat itu. Mereka harus membunuh lawan mereka sebelum mereka yang dibunuh. Dengan tatapan penuh dendam, Natasha melangkah keluar. Dia mengambil mainan bebek yang selalu dibawa oleh Stevie.
rombongan para pembunuh telah mengepung gedung itu. Wiping Lion yang tadi mengeksekusi James dan Stevie masih bersiap dengan senapannya, sementara Viper dan prajuritnya bergerak mengepung. Red Guardian dan Snapdragon bergerak masuk lewat atap. Namun mereka masuk ke dalam jebakan. Hawkeye menembakkan panah yang menimbulkan ledakan, melemparkan Red Guardian dan Snapdragon. Wiping Lion melihat Hawkeye, namun dia kalah cepat. Anak panah menembus matanya. Black Widow melumpuhkan Snapdragon dan juga Red Guardian dengan tak ragu menembak keduanya. Red Guardian mengaku tidak terlibat dan ikut sebenarnya hanya untuk memastikan keselamatan Natasha. Natasha percaya dan menyuruhnya pergi. Natasha, Yelena, dan Clint lalu menghabisi Viper dan prajuritnya. Lalu meledakkan gedung itu mengakhiri pertarungan mereka kali ini. Yelena mengucapkan bela sungkawa pada Natasha, lalu pamit meninggalkannya berdua dengan Clint. Clint merasa sedih, dirinya bukanlah bagian dari kebahagiaan Natasha. Dia bermaksud menemani Natasha, namun Natasha ingin sendiri dulu. Dia pergi meninggalkan Hawkeye. Lalu, di manakah Winter Soldier? Black Widow sedang membaringkan tubuhnya di sofa di rumah perlindungan lainnya saat Bucky masuk. Bucky mengatakan semua tugasnya selesai. Ternyata mereka telah menggunakan alat proyektor untuk menipu lawan mereka tentang keberadaan James dan Stevie. Keduanya selamat dan Bucky telah memastikan mereka kini memulai segalanya dengan identitas baru, dengan aman dan nyaman. Segala barang bukti telah dimusnahkan, dan mereka berjanji untuk tidak membicarakannya lagi. Bucky yang selalu berharap akan masa depan bersama Natasha, kini takut akan selalu ada peristiwa ini membatasi mereka. Natasha mengatakan mungkin suatu hari dia akan melupakan, namun untuk kali ini, apa yang dia lihat adalah mereka. Ada sesuatu di dalam dirinya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kini dia merasa hatinya kosong dan gelap yang mungkin tidak akan bisa diisi oleh apapun. Natasha lalu tumbang. Dia tidak kuat menahan kesedihannya. Suatu hari, Natasha kembali ke rumah yang pernah dia tinggali bersama James. Dia menjumpai kucing mereka, Logan, dan memeluknya di depan rumah. Dia merasakan dukanya, kehilangannya, kesakitannya. Hanya membayangkan mereka di suatu tempat hidup damai dan bahagia tanpa ketakutan bisa membuatnya ikut merasa damai. Sementara di suatu tempat di Pasifik, James memeluk Stevie di depan rumahnya, mengatakan ada banyak bentuk cinta, dan inilah cara terbaik dia mencintai mereka. Beberapa minggu kemudian, Black Widow bertemu White Widow untuk menjalankan misi pertamanya setelah kejadian itu. Yelena mengabarkan bahwa Viper, Snapdragon, serta Wiping Lion berhasil selamat. Yelena menawarkan diri untuk membantu Natasha menghancurkan mereka. Namun Natasha mengatakan dia tidak akan melakukan balas dendam, membiarkan lawan-lawan mereka itu ketakutan selama sisa hidup mereka. Natasha mengatakan dia akan melakukan hal-hal yang akan membuat James dan Stevie bangga. Dan dia melakukan lompatan pertamanya. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.